Halo teman-teman, jumpa lagi di video anak buah bagi. Kali ini kita akan mereview One Piece chapter 979 yang berjudul Masalah Keluarga. Sebelum video ini dimulai, anak buah bagi pengen ngingetin untuk teman-teman yang belum subscribe channel anak buah bagi, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman gak ketinggalan update video dari kami. Oke, langsung saja ke pembahasannya ya. Di sampul chapter 979, ternyata cover story geng BG masih berlanjut. Di volume ke-26 ini, kita bisa melihat salah satu anggota armada besar topi jerami, yaitu Leo dan prajurit Tontata. Mereka memulai pemelayaran mereka sebagai bajak laut. Di tengah pelayarannya, mereka menemukan seseorang yang mirip dengan suami Big Mom yang ke-25, yaitu Pound, sedang terombang-ambing di lautan di atas kapal khas dari Whole Cake Island milik Big Mom. Mungkin Pound masih hidup ketika terakhir kali terlihat ia akan ditebas oleh Oven dari belakang. Apakah Pound masih hidup? Kita nantikan di cover story selanjutnya teman-teman. Di halaman pertama dan kedua chapter kali ini, kita bisa melihat Orochi telah menerima kabar dari Kanjuro bahwa ia berhasil menggagalkan rencana balas dendam para samurai yang setia kepada Oden, khususnya 9 sarung pedang merah. Namun di Onigashima, pertempuran baru saja dimulai. Pasukan timur yang dipimpin oleh Kinemon dan pasukan selatan yang dipimpin oleh Denjiro, jika digabungkan jumlah mereka lebih dari 5.000 orang. Ditambah Law dan beberapa anggota sarung pedang merah, mereka menyelinap dari segala arah dengan satu tujuan, yaitu menyergap Orochi dan Kaido di kastil tempat mereka berada saat ini. Sementara itu, Kanjuro yang menculik Momonosuke ingin bertemu dengan Orochi, bertujuan untuk melapor. Sesuai dengan dugaan Kinemon, ia belum sampai ke tempat Orochi. Ini pertama kalinya Kanjuro ke Onigashima. Tak heran, ia kebingungan dengan jalannya yang rumit. Kanjuro juga masih dianggap musuh oleh anak buah Kaido. Maka dari itu, ia mengalahkan beberapa keroco yang menghadangnya. Momo yang disandra Kanjuro melihat sebilah pisau yang tergeletak di dekat mayat prajurit Kaido. Apakah Momo akan berencana melarikan diri ke depannya? Oke. Lalu Franky mengeluarkan persenjataannya seperti yang pernah terlihat di arc manusia ikan, sebuah motor tempur yang dinamainya Kurosai, yang ditumpanginya sendiri oleh Franky, dan Brachio Tank yang dikomandani oleh Komandan Chopper. Luffy dan Zoro tidak terlihat di sini. Ketika Franky bertanya tentang keberadaan Luffy, Jinbe memberitahu Franky bahwa Luffy telah maju untuk menyelinap masuk. Luffy maju menyelinap masuk sendirian diikuti oleh Zoro yang ingin memastikan kaptennya untuk menyelinap tanpa ketahuan. Usopp, Chopper, Nami, dan Sanji bereaksi bahwa Luffy nantinya pasti bakal ketahuan dan Zoro pasti bakal nyasar. Sanji masa bodoh dengan Baka Sencho dan Baka Marimo yang telah pergi duluan. Ia ingin menumpang di Brachio Tank bersama Nami. Tetapi tanknya sudah penuh karena selain ada Nami dan Chopper, di dalam sana ada Shinobu dan Usopp sebagai pengemudi tanknya. Sanji ingin bertukar tempat dengan Usopp, tapi setelah merasa ia tidak bisa mengemudikan tanknya, Sanji pun pasrah. Franky menawari Robin untuk berboncengan di motor tempur Kurosai-nya, tetapi yang naik di boncengan malah Brook. Franky pun terkejut dan protes kepada Brook, karena yang ditawari berboncengan adalah Robin, bukannya Brook. Tetapi Franky tetap saja jalan meskipun yang dibonceng adalah Brook. Laki banget. Sesaat kemudian,
Franky menghubungi Chopper untuk menuju ke bagian belakang pulau dan menyiagakan kendaraan di sana. Ternyata Sanji memaksa untuk tetap naik Brachio Tank dan sempat-sempatnya mengajak Robin untuk naik ke Brachio Tank. Robin menolak ajakan Sanji dan lebih memilih jalan sehat bersama Jinbe. Jinbe kagum dengan keceriaan kelompok topi jerami. Meskipun mereka sedang menuju ke medan perang, Jinbe menyatakan bahwa orang yang santai bisa jadi faktor yang berbahaya. Jinbe juga ingin memberikan wejangannya kepada kelompok barunya sebelum bertempur di medan perang. Di balik semak-semak, ada sosok yang sedang mengintai Jinbe dan Robin tanpa sepengetahuan mereka. Siapa ya kira-kira sosok misterius tersebut? Apakah dia naksir Robin? Gak tahu ya. Di mansion milik Kaido, kita bisa melihat Tobiropo sedang menghadap Kaido. Kaido mengajak Tobiropo untuk minum sake dulu, dan Ulti terlihat senang sekali berjumpa lagi dengan Kaido. Kaido ingin mempertemukan Tobiropo dengan Big Mom. Ternyata yang memanggil para Tobiropo adalah King. King beralasan bahwa jika King sendiri yang memanggil, Usopp dan Sasaki kemungkinan besar tidak akan menjawab panggilannya, karena Tobiropo adalah kelompok yang terdiri dari mantan kapten bajak laut. King menyatakan bahwa anggota Tobiropo harus meninjau lagi kekuatannya. Kaido memanggil sekretaris pribadinya, yaitu Bao Huang, untuk memberitahu jadwal pestanya, di mana jadwalnya Kaido dan Big Mom ingin mengumumkan aliansi mereka secara resmi, dan akan ada pengumuman penting nantinya. Kaido menugaskan Tobiropo untuk menemukan anaknya yang bernama Yamato yang menghilang hari ini. Pengumuman penting yang akan diumumkan Kaido nantinya ternyata adalah masalah keluarga. Kaido memberikan imbalan kepada Tobiropo jika mampu menemukan anaknya yang hilang hari ini dan membawanya kembali adalah kesempatan untuk menantang All Stars. Usopp terlihat senang sekali mendengarnya. King dan Jack sama sekali tidak keberatan dengan stipulasi dari Kaido. Sementara itu, Luffy terlihat berada di antara anak buah Kaido yang sedang berpesta. Ternyata Luffy mencari Kid yang sudah pergi duluan. Di sini keberadaan Zoro tidak terlihat. Itu artinya Zoro positif, nyasar, dan tersesat sesuai prediksi Usopp dan kawan-kawan. Ketika Luffy ingin makan di pesta anak buah Kaido, Luffy ketumpahan sup kacang merah yang dibuang-buang oleh anak buah Kaido. Ketika anak buah Kaido mengatakan untuk membuang supnya ke kota Okobore dan mengatakan bahwa penduduk Okobore akan berebut menjilati supaya supnya meskipun tercecer di bawah tanah. Luffy teringat akan Otama dan ekspresi Luffy menjadi serius setelah itu. One Piece 979 diakhiri dengan sebuah kalimat horor, yaitu minggu depan libur. Oke, di chapter ini kita bisa mengetahui bahwa di dalam bajak laut Beast Kaido menggunakan sistem hukum rimba. Siapa yang terkuat, dia akan diberi kesempatan naik pangkat. Apakah nantinya Momonosuke bisa meloloskan diri dari Kanjuro? Lalu, siapakah sosok di balik semak-semak yang mengintai Robin dan Jinbe? Apakah dia anak Kaido yang kabur? Lalu, apakah yang dimaksud dengan masalah keluarga yang berkaitan dengan pengumuman penting oleh Kaido? Apakah Kaido ingin menikah dengan Charlotte Lindin alias Big Mom? Atau Kaido ingin menikahkan anaknya Yamato dengan salah satu anak dari Big Mom? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Sekian review singkat anak buah bagi tentang One Piece chapter 979 kali ini. Jika teman-teman suka dengan video kita kali ini, silahkan pencet tombol like-nya. Jangan lupa untuk subscribe channel anak buah bagi dan nyalakan notifikasinya. Pencet tombol loncengnya supaya kalian gak pernah ketinggalan update video dari anak buah bagi. Sampai jumpa di video anak bagi yang selanjutnya. Ciao.